Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kucing merupakan hewan yang sangat menggemaskan sehingga banyak orang tertarik untuk memeliharanya. Bahkan sejarah mengatakan bahwa kucing sudah menjadi hewan peliharaan sejak zaman Mesir kuno. Dalam agama Islam, kucing menjadi hewan yang sangat istimewa. Pasalnya hewan yang satu ini menjadi hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Bahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar atau yang biasa dikenal sebagai Abu Hurairah yang berasal dari kabilah Bani Daus, Yaman, dia sudah menjadi seorang anak yatim sejak kecil. Dia suka memelihara kucing sehingga ia dipanggil Abu Hurairah yang artinya bapak kucing kecil. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena khawatir bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing, seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini seperti mencuri makanan di atas meja atau membuang kotoran sembarangan, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan dan menjadi berkah bagi orang yang memeliharanya. Berkah tersebut antara lain, satu, sebagai amal kebaikan. Memelihara kucing terlantar dengan baik seperti memberi makan dan minum, memberi tempat tinggal dan perlindungan adalah amal baik yang dapat mendatangkan pahala. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Dan kucing adalah bagian dari alam semesta alam. Artinya sebagai umat Islam, kita pun harus berbuat baik terhadapnya. Kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, merupakan sedekah. Ketika kita memelihara dan merawat kucing terlantar, maka hal itu merupakan sedekah. Sebab ketika memelihara kucing, kita akan memberinya makan, minum, tempat tinggal, serta merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis sebagai berikut. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan jika kita berbuat baik kepadanya. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur yang hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur itu, lalu diminumkan ke anjing itu. Maka dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kisah hikmah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hal sekecil apapun, jika itu baik, maka bisa membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin jika kita memelihara dengan baik seekor atau lebih kucing-kucing terlantar akan bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita memelihara dengan menyiksanya, maka bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia kurung tanpa diberi makan dan minum. Juga tidak diizinkan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, sebagai timbangan untuk hari kiamat. Seorang yang memelihara dan merawat kucing-kucing terlantar dengan sepenuh hati serta meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan yang sudah diberikan kepada kucing tersebut seperti memberi makan dan minum,
memberi tempat tinggal, bahkan membersihkan kotorannya. Itu semua akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat kelak. Keenam, disayang penghuni langit. Rasulullah SAW bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka niscaya juga akan disayang penghuni langit. Hadis ini tentu berlaku juga untuk orang yang sayang dengan kucing atau orang yang memelihara kucing. Ketujuh, kucing tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, kucing sangat tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah yang subur untuk bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman, karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam, karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. 8. Kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada tubuh kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut ucapan Nabi SAW adalah kucing itu tetap bukan hewan najis. 9. Kucing melindungi penghuni rumah dari gigitan serangga, ular, dan tikus. Kucing menggunakan insting menangkapnya dan cakar tajam sebagai senjatanya. Hal inilah yang ditakuti ular, serangga, dan tikus, sehingga mereka enggan ke rumah yang ada kucing peliharaannya. 10. Kucing mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Hal ini dipercaya oleh kaum sufi bahwa dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah. 11. Memelihara dan menyayangi kucing merupakan kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang kepada hewan seperti kucing. 12. Mendapat ganjaran baik dan surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa ganjaran surga, sekaligus ganjaran yang baik. Sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang menderita kelaparan dan kehausan. 13. Air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga menekankan jika air liur kucing tidaklah najis, dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk berwudu. Sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Hal ini sebagaimana bunyi hadis, kucing itu tidak najis, ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. 14. Kucing adalah perhiasan rumah tangga. Hal ini sebagaimana bunyi hadis, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Oke pemirsa yang beriman, itulah berkah memelihara dan merawat kucing di rumah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.